Astagfirullahaladzim. Tony datang, gue tak ngasih tahu. Cobalah kasih tahu assalamualaikum dulu, Kak. Atau gimana? Ya sudah, jelaskan tuh. Hari ini kita mau belajar apa? Kasih tahu anak-anak tuh. Ya. Baik anak-anak, kita bilang ada password. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan campuran. Ya, seperti biasa. Kalian harus simak baik-baik penjelasan dalam video ini. Jangan lupa kerjakan soal evaluasinya. Dan di situ ada password, nanti passwordnya ada dalam video. Selamat belajar. Oke, anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Dimana yang lalu kita sudah membahas tentang bilangan pecahan biasa, penjumlahan dan pengurangan pecahan bilangan pecahan biasa ya. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Perhatikan baik-baik, ini ada soal 11/2, 11/2 ditambah 21/2 sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau penyebut sama, langkah-langkah cara kerjanya? Nah, di sini sudah ada langkah-langkah kerjanya. Pertama kita pindahkan dulu ini ya. Jadi soal ini kita pindahkan ke sisi kanan dulu. 11/2 ditambah 21/2. Cara yang pertama yaitu ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Caranya 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti ini 3/2 ya. Jadi yang sebelah ini suku pertama ini menjadi 3/2. Lalu ditambah, nah ini juga dijadikan pecahan biasa juga. Berarti caranya 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2 gitu ya. Ingat, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. Penyebutnya sama ya. Jadi 3 tambah 5, 8 ya. Penyebut 2. Jadi 8/2. Nah, ini hasil ini angkanya masih besar, maka kita sederhanakan lagi caranya. 8 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Berapa hasilnya? 4 ya. Berarti hasil dari 11/2 ditambah 21/2 adalah 4 gitu ya. Kita lanjutkan. Misalnya ada soal seperti ini. Ini yang tadi soalnya sama, cuma mau kita kerjakan dengan cara kedua. Nanti anak-anak tinggal pilih lebih enak pakai cara 1 atau pakai cara 2. Nah, ini cara 2-nya, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya ya. Pertama kita pindahkan juga sama ke kanan ini. Soal ini 11/2 ditambah 21/2 gitu ya. Nah, bagaimana untuk cara kedua ini? Yang bulat ini angka bulat, ini angka bulat. Kita gabungkan 1 dengan 2 kita gabungkan. Lalu ini angka pecah dengan ini juga angka yang pecahan. Maka ini kita gabungkan juga pecahan dengan pecahan. Bulat dengan bulat, utuh dengan utuh kita gabung. Yang pecahan dengan pecahan kita gabung. Nah, 1 dengan 2 kita gabung. Tambah yang pecahan dengan pecahan kita gabung ya. Pecahan kita gabung. Lalu yang bulat dengan yang bulat atau yang utuh dengan yang utuh ini kita tambahkan. Berapa 1 tambah 2? 3. Lalu kita jumlahkan tetap. Ini setengah tambah setengah. Ini penyebutnya sama. Kalau penyebut sama berarti tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 1 ditambah 1 berapa? 2 ya. Jadi 2/2. Nah, 2/2 ini kan bisa kita sederhanakan lagi. 2 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 berapa? Nah, gitu ya. Jadi kita tulis dulu ini 3, ini tambah. Nah, 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti kalimatnya menjadi 3 tambah 1. Nah, 3 tambah 1 berapa? 4. Sama dengan tadi kan? Dengan cara yang satu tadi hasilnya 4. Jadi 11/2 ditambah 21/2 hasilnya adalah 4. Nah, nanti tinggal anak-anak pilih mau pakai cara 1 atau pakai cara 2 gitu. Baik, berikutnya. Nah, ini penyebutnya tidak sama. Ini 1 3/4 tambah 2 1/2. Penyebut tidak sama. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi kita pindahkan dulu dia ke kanan. Ya, soalnya kita pindahkan ke kanan. Lalu kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya, kita jadikan pecahan biasa dulu. Sama dengan cara tadi, 4 kali 1 4 tambah 3 7. Jadi 7/4 tambah ini 2 kali 2 4
tambah 1 5, berarti 5 per 2. Nah, lihat 4 dengan 2 ini kan penyebutnya tidak sama. Nah, kalau penyebut tidak sama berarti kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Pada waktu itu juga sudah Bapak jelaskan ya bagaimana mencari KPK. Nah, 4 dengan 2 ini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 4 ya, tambah 4 lagi sini. Nah, ini penyebutnya sudah kita samakan. Jadi KPK 4 dengan 2 adalah 4. Lalu berikutnya 4 ini kita bagi dengan 4 penyebut yang di atasnya ini. 4 dibagi 4 1. 1 dikalikan 7. Nah, dikalikan pembilangnya ini, kalikan 7. Jadi 7. Lalu 4 yang ini dibagi dengan 2 yang ini. Ya, dengan penyebut 2 ini. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dikalikan 5 10 ya. Jadi hasilnya 10. Nah, kalimatnya menjadi 7 per 4 ditambah 10 per 4. Nah, kalau penyebut ini sudah sama, maka tinggal pembilangnya aja ditambahkan gitu ya. Berapa? 7 tambah 10, 17. 17 per 4. Oh, ini angkanya masih besar. Kita sederhanakan saja. 17 dibagi 4 berapa? Kalau 4 dikali 3 kan baru 12. Kalau 4 dikali 4 16. Nah, 16 masih ada sisa 1. Maka kita tulisnya 4 1 per 4. 4 kali 4 16, masih kurang 1. Satunya taruh di atas, penyebutnya tetap 4. Jadi jawabannya 4 1 per 4. Nah, kita kerjakan dengan cara 2. Ini soal yang tadi kita kerjakan dengan cara 2. Bagaimana cara 2? Ini caranya sama, ini kita pindahkan ke kanan. Terus yang bulat ini, yang utuh ini atau yang bulat ini kita gabung terus yang pecah kita gabung juga dengan yang pecah. Yo, kita gabungkan dulu utuh dengan utuh. 1 dengan 2. Kita tambahkan dengan yang pecahan dengan pecahan. Kita gabungkan pecahan dengan pecahan. Lalu yang bulat ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan berapa? 1 tambah 2 berarti 3. Nah, tambahkan. Lalu yang pecahan ini kita urus sekarang. Ini 4 dengan 2 penyebutnya tidak sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya, yaitu penyebutnya 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 dikalikan 3, 3. Berarti kita tulis di sini 3. Lalu 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 kali 1 berapa? 2. Kita sini tulis 2. Oke, 3 tetap kita turunkan, tambah kita turunkan. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebut sudah sama berarti tinggal pembilangnya dijumlahkan saja. 3 tambah 2 5 per 4 jadinya. Jadi ini 3 masih kita turunkan. Penjumlahan ini kita turunkan. Nah, 5 per 4 ini kita urus lagi. 5 pembilang ini masih lebih besar daripada penyebutnya. Tinggal kita bagi. 5 dibagi 4 berapa? 4 kali 1 4. Ini 5 berarti masih ada sisa 1. Maka kita nulisnya 1 per 4 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita gabung antara 3 dengan 1 per 4. Kita tambahkan berapa hasilnya? 4 1 per 4. 3 tambah 1 4. 1 per 4 gitu. Oke, berikutnya pengurangan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan ini penyebut sama. Kita kerjakan dengan cara 1. Ya, ini cara-caranya. Baik, kita pindahkan dulu angka yang ada di sini. 3 4 per 5 dikurang 2 2 per 5. Cara pertama itu sama seperti tadi. Ini diubah ke pecahan biasa dulu. Bagaimana? 5 kali 3, 15 tambah 4 berarti 19 per 5. Ini dikurangkan. Lalu ini kita ubah jadi pecahan biasa lagi. 5 kali 2 10. 10 ditambah 2 berarti 12 per 5. Nah ini penyebut sudah sama. Berarti tinggal dikurangkan saja ya. 19 dikurangi 12 berarti hasilnya adalah 7. Jadi 7 per 5. Oke. 7 per 5 pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut. Kita bagi. 7 dibagi 5 dapat 1, tapi sisanya 2. Jadi 1 2 per 5. Nah, itu adalah cara 1. Nah, cara 2 bagaimana? Cara 2 sama dengan yang tadi penjumlahan. Yang bulat dengan yang bulat kita gabungkan, yang pecah dengan yang pecah juga kita gabungkan. Oke, kita pindahkan sini ya. Yang bulat kita gabungkan dengan yang bulat, tapi karena ini pengurangan maka penggabungannya juga harus pengurangan. 3 dikurang 2. 3 dikurang 2. Di sini 3 kurang 2. Ini kita tulis juga 3 kurang 2.
2. Nah, ini kita tambahkan, kita gabungkan dengan yang pecah nanti. Lalu yang 4/5 kita kurangkan dengan 2/5. Nah, 4/5 kita kurangkan dengan 2/5. Oke, kalau sudah yang bulat ini, yang utuh ini kita kurangkan. 3 kurang 2 berarti 1. Lalu tambah tetap kita turunkan, ini kita kurangkan. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebut sudah sama berarti tinggal pembilangnya ini kita kurangkan. 4 dikurang 2 berapa? 2 ya, 2/5. Sekarang kita gabung antara 1 dengan 2/5. 1 tambah 2/5 berapa? Hasilnya 1 2/5. Jadi 3 4/5 dikurang 2 2/5 hasilnya 1 2/5. Kita kerjakan dengan cara 2 ya. Ini cara 2 ya. Nah, untuk cara 2 bagaimana? Ini bukan cara 1 tapi cara 2 ya. Ini tertulis cara 1. Oke, kita pindahkan. Kita pindahkan soalnya. Nah, ini sama kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Berarti 5 kali 5 25 tambah 3 28 gitu ya. Jadi kita isi 28. Terus ini 3 kali 2 6. 6 ditambah 1 berarti 7. Oke ya. Jadi ini kalimat ini menjadi 28/5 dikurang 7/3. Nah, sekarang karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita perlu cari KPK-nya. Berapa KPK 5 dengan 3? KPK 5 dengan 3 adalah 15. Dikurang ini KPK-nya juga. Nah, ini penyebutnya sudah kita samakan. Nah, kalau sudah sama berarti penyebut ini kita bagi dengan penyebut ini. 15 dibagi 5 3. 3 dikalikan 28 hasilnya 84. 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 dikali 7. Berapa 5 kali 7? 35. Nah, berikut jadi kalimatnya 84/15 dikurang 35/15. Jadi yang pecahan campuran ini menjadi seperti ini setelah disamakan penyebutnya. Oke, kalau sudah sama penyebutnya kita kurangkan pembilangnya. Berapa 84 dikurangi 35? 49 ya. 49/15. Nah, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita bagi saja. 15 kali berapa? 15 kali 2 30. 15 kali 3 45. Berarti ini 49, masih ada tersisa 4. Berarti jawabannya adalah 34/15. Itu cara kedua. Oke. Bagaimana dengan yang ini? 53/5 dikurang 21/3. Oke, kita lihat caranya. Pertama kita pindahkan dulu. Seperti tadi. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, ini kita gabung 5 dikurang 2. 5 kurang 2, 2. Ya. Yang pecah kita gabung dengan yang pecah. 3/5 dikurang 1/3. Oke, yang utuh ini kita kurangkan. 5 kurang 2, 3. Tambahkan. Lalu ini kita cari KPK-nya 15 ya. Nah, 15 ini 15 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya 3. 3 kali 3 berarti 9. Lalu 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 berarti hasilnya 5. Oke, ini penyebutnya sudah sama. Berarti berikutnya kita turunkan saja 3 dengan tambahnya. Nah, ini penyebut sudah sama berarti 9 ini kita kurangi dengan 5. 9 kurang 5, 4/15. Nah, 4/15. Jadi 3 kita gabung dengan 4/15 hasilnya 3 4/15. Nah, ini cara yang kedua. Artinya yang utuh kita gabung dengan yang utuh, yang pecah kita gabung dengan yang pecah. Tapi karena pengurangan semuanya juga digabung dengan pengurangan gitu ya. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini ada 3 suku bilangan ya. Nah, sama caranya. Oke, kita lihat. Pindahkan aja ke sini. Ini ada 53/5 dikurangi 21/4 ditambah 11/2. Cara gampangnya kita pakai cara 2 ya. Jadi ini kita gabung yang utuh ini utuh-utuh ini kita gabung. Berarti 5 dikurang 2 ditambah 1. Lalu ditambah untuk digabungkan nanti. Lalu yang pecah sama yang pecah. 3/5 dikurangi 1/4 ditambah 1/2 kita gabung ini. Berikutnya
Yang utuh kita kerjakan dulu. 5 dikurang 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Oke. Lalu ini penyebutnya tidak sama yang pecahan ini. Kalau penyebut tidak sama bagaimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa 5, 4, 2? KPK-nya berapa? 20. Oke. 20 kita bagi dengan 5. Berapa? 20 dibagi dengan 5. 4. 4 kalikan 4, 16. Oke. Kita kurangkan. 20 dibagi 4. 5. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 1, 10. Nah, oke. Kita turunkan lagi 4 dengan tambahnya ini. Berarti ini kita kerjakan. Ini penyebut sudah sama. Berarti tinggal dihitung pembilangnya. 16 kurangi 5, 11. 11 tambah 10, 21 per 20. Berarti pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya. Ini kita bisa bagi 21 dibagi 20. Dapatnya 1. 20 kali 1 kan 20. Masih tersisa 1 gitu ya. Oke, jadi 4 ditambah. Ini tadi dapat 1, sisanya 1. 1 per 20. Kita gabungkan antara 4 dengan 1, 1 per 20. 4 tambah 1, 5 ya. 5, 1 per 20. Nah, jadi bagaimanapun bentuk soalnya, kalau menggunakan cara 2, yang utuh dengan utuh kita gabungkan dulu, yang pecah dengan pecah kita gabungkan. Nah, setelah itu yang utuh diselesaikan, yang pecah diselesaikan sendiri. Kalau sudah diselesaikan semua, baru kita gabungkan. Paham ya?